Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prosedur pemrograman level mesin, yaitu di bagian stack structure. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Di pembahasan prosedur ini, kita akan membahas stack structure dan calling convention. Jadi kita mulai dari stack structure dulu, tapi sebelumnya kita akan review dulu sedikit ya. Jadi kita review dulu mekanisme dalam prosedur ini, dalam prosedur pemrograman. Pada dasarnya itu ada 3 aspek yang major ya. Yang pertama adalah passing control, yang kedua passing data, yang ketiga memory management. Nah, passing control ini itu adalah di mana misalkan suatu fungsi ya itu memanggil fungsi yang lain. Misalkan di sini contohnya nih, di sini fungsi P, di dalamnya ada pemanggilan fungsi Q. Ya, maka kita masuk ke fungsi P yang kuning, kemudian manggil fungsi Q yang hijau ini, kotak yang hijau. Ya, kemudian menjalankan instruksi dalam fungsi Q. Kemudian return. Nah, untuk return ini, dia harus return kembali ke posisi di mana tepat setelah fungsi Q ini dipanggil. Di sini berarti ya. Lihat panah merah yang ini nih. Yang kedua. Posisinya harus balik ke sini. Karena kan Q-nya dipanggilnya di baris yang ini kan. Nah, maka dia harus baliknya ke yang ini. Gitu. Sehingga kita perlu menandai atau keep track ya posisi ini udah sampai mana ya dengan stack pointer ya. Kemudian yang kedua passing data yaitu mengenai argumen di mana kita memanggil argumen gitu ya. Jadi kayak misalkan di sini kita lihat fungsi Q ini argumennya X, jadi manggil X itu adalah integer gitu. Kemudian nanti return VT ini ya. Ini argumen-argumen dari fungsi ini harus perhatiin bagaimana prosedur argumen yang dipanggil ini. Ya, jadi data. Yang tadi itu kontrol yang pertama, yang kedua data, yang ketiga adalah memory management. Misalkan di sini fungsi Q, dalamnya itu ada minta alokasi memori. Minta bikin array V dengan alokasi memori segini. Ini kalau misalkan sudah dipakai, kalau misalkan udah return, kembali ke atas lagi, ke sini, maka ini harus di-clear. Supaya tidak ada memori yang terbuang. Nah, ini yang dimaksud gambaran umum ya dari prosedur gitu. Dan arsitektur X8664 itu dibuat efisien dalam mengimplementasikan 3 aspek prosedur ini. Jadi yang hanya mengerjakan yang perlu-perlu aja dengan seminimal mungkin supaya efisien. Nah, sekarang kita lihat mengenai stack ya. Ini di arsitektur 64 bit X8664. Jadi stack itu adalah bagian dari memori ya, bagian dari memori. Kalau dilihat dari perspektif programming, sebenarnya memori itu kan hanya deretan byte ya. Deretan byte. Nah, si stack ini ya bagian dari memori yang sedang dilibatkan dalam program gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa sih. Dia bukan bagian spesial atau apa ya, dia ya memori aja gitu, bagian dari memori. Nah, bentuknya ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kotak ini ya. Gitu. Jadi conventionnya, kesepakatannya gitu, stack itu dia bertambah ke address yang lebih kecil. Ini ya, grow toward lower address. Jadi kalau dibikin alamat memori, ini alamat yang besar di sini. Ini alamat yang kecil. Gitu. Nah, dia itu bertumbuhnya ke arah alamat yang lebih kecil. Gitu. Bertumbuh ke arah yang lebih kecil. Kemudian ditandai ujungnya itu ditandai oleh register RSP ya, stack pointer, alamat rendah dari stack tersebut. Nah, alamat rendah ini yang agak aneh sebenarnya, tapi ya diingat-ingat aja, itu disebutnya top gitu.
ujung di alamat paling rendah, yaitu di ujung stack, ujung ini namanya ujung top. Sedangkan ujung yang alamat paling besar itu bottom. Ya. Jadi kalau dilihat pergerakannya dari bottom ke arah top, ya itu mungkin lebih make sense ya, lebih masuk akal. Jadi bertumbuh atau bertambah, jadi kalau nambah dia ke bawah sini. Kalau stacknya ditambahin tambah besar, menambahnya ke arah bawah sini. Ke arah top, dari bottom ke top. Tapi kalau dilihat dari sisi alamat, dia bertumbuh ke alamat yang lebih kecil. Ya. Ketika alamat dari stack, bukan alamat, ketika ukuran stacknya bertambah, maka itu kita sebut push. Nah, push ini sebenarnya adalah prosedur menambahkan. Jadi menulis ke memori gitu. Menulis ke memori sehingga bertambah ukuran stacknya, nambah gitu ya. Ini contohnya kelihatan nih. Bertambah, jadi tambah panjang, ada tambahan yang ini. Nah, ini ditambahkan sehingga si ujung stack pointer ini kan semacam pagar pembatas ujungnya ya. Dia tadinya di sini, sekarang dia berkurang. Yang alamat ya, ini lihat yang berkurang ini alamat ya, jadi ke sini. Alamat stack pointer yang tadinya di sini jadi yang misalkan di sini adalah X, maka jadi X kurang 8 byte, turun ke bawah. Ya. Karena stacknya bertambah. Nah, itu push. Kebalikannya, kebalikan dari push adalah pop. Pop ini kalau misalkan dia membaca. Ya, kalau tadi push itu dia nulis ke memori, kalau ini membaca dari memori. Ya, ketika membaca dari memori, maka berarti si data dari memori itu akan dipindahkan, misalkan ke register, gitu ya. Sehingga dia nanti tidak perlu lagi ada di memori, bisa dihapus atau dihilangkan. Jadi stacknya bisa berkurang, tuh naik dari yang tadinya di sini jadi naik sini. Ini ya. Itu kebalikannya yang push tadi. Gitu. Jadi stack ini bisa bertambah atau berkurang tergantung proses yang dilakukan. Kalau misalkan kita prosesnya menulis, berarti kita baca di register, nulis ke memori, otomatis di memori berarti nambah, itu push. Ya, bertambah. Kalau misalkan kita baca dari memori, kemudian kita mau tulis di copy ke register, berarti kan udah nggak perlu di memori, maka itu pop. Ya. Jadi hilang dari memori, sehingga tambah pendek stacknya. Gitu. Area kerja di memori kita jadi semakin kecil karena kita udah nggak perlu yang itu, gitu ya. Kita udah nggak perhatiin, bukan berarti dia hilang, sebenarnya tetap ada di memori, tapi tidak menjadi perhatian dari kita lagi, karena kita perhatikan adalah stack yang dibatasi oleh stack pointer ini, RSP, gitu kira-kira. Demikian penjelasan singkat mengenai stack structure, semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.